Pagi. Luar biasa. Sudah semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini, salah satu ketua kelasnya untuk memimpin doa. Sebagai rasa nasionalisme kita, yaitu kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Halo Halo Bandung. Semuanya berarti. Pagi ini yaitu akan belajar, yaitu pelajaran baru, yaitu adalah pelajaran yang namanya coding, kecerdasan artifisial. Jadi kita akan mempelajari itu, yaitu konsep dan prinsip tentang berpikir komputasional dalam coding. Jadi ini adalah merupakan pelajaran baru. Ada yang tahu apa itu yang dimaksud dengan coding? Coding, ada pernah dengar apa itu coding? Ya, Cici, apa coding? Kayak menggunakan AI untuk kerja yang berbisnis. Ada yang lain coding? Apa coding? Ada? Apa? Putri? Perintah. Ya, jadi coding itu adalah perintah. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari. Apa yang kita ungkapkan, apa yang kita perintahkan. Berpikir komputasional. Kalau kalian mendengar kata komputasional, berarti berhubungan dengan apa? Dengan apa? Komputer. Berarti di sini apa yang kita perintahkan nanti adalah berhubungan dengan komputer. Jadi komputer seolah-olah bekerja apa yang kita inginkan, kita jelaskan. Ya. Jadi ini adalah pembelajaran pada pagi hari ini. Tujuan kita dalam pembelajaran hari ini adalah mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Kira-kira kalau yang berhubungan dengan komputer, kira-kira alat elektronik apa yang sering kita gunakan? HP, handphone. Siapa yang di rumah yang
bermain menggunakan HP. Semua pasti melakukan. Kamu udah punya HP? Punya. Nah, kira-kira apa yang kalian buka? Instagram. Game, IG, TikTok. TikTok, YouTube, ChatGPT, apa lagi? Apa lagi? WhatsApp nih ya, yang sering ini ya, WA ya. Kira-kira kalau kamu menombol salah satu huruf di WhatsApp, kamu pencet, langsung muncul. Ya. Kenapa itu kok bisa terjadi? Karena itu kan diperintah. Maka dari itu yang akan kita pelajari itu adalah perintah. Jadi seolah-olah robot itu mau menjalankan apa yang kita perintahkan secara komputasional. Jadi berhubungan dengan komputer, berhubungan dengan robot. Kira-kira kalau robot menjalankan perintah itu harus sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Apabila tidak sesuai, kira-kira apa yang terjadi? Robot itu tidak bisa melakukan. Robot itu tidak bisa melakukan. Ini contoh ya. Misalkan Win di sini adalah sebagai robot. Ini robot. Saya mau mengambil apa ini? Stipo. Kira-kira perintah apa yang harus kamu lakukan? Ya, Ulurkan tangan lalu ambil stipo itu. ulurkan tangan, Lalu ambil stipo. Mana stiponya? Berarti sudah ada salah? Salah. Ulurkan tangan, ambil. Tidak ada. Hah? Jalan ke kiri. 1, 2, 3. Ulurkan tanganmu, ambil stipo. Jadi di sini perintahnya harus jelas. Satu-satu. Tadi temanku tadi mengatakan ulurkan tangan, ambil stipo. Dan ada stipo. Saya sebagai robot, saya yang mau mengambil stipo, saya tidak mendengar perintah Anda. Tapi temanku tadi mengatakan 3 langkah ke kiri, ya kan? Saya lakukan karena 3 langkah ke kiri. Berhenti. Perintah yang kedua tadi apa? Ulurkan tangan. Baru ambil stipo. Ini perintahnya satu-satu. Kalau kita langsung dengan perintah yang ganda, apakah robot itu bisa melakukannya? Tidak. Ya. Maka di situ bersifat komputasional itu adalah berarti perintahnya harus jelas dan terstruktur. Ya kan? Maka di situ yang dalam pembelajaran hari ini adalah kita dalam memberikan perintah itu harus jelas. Ya, jadi ini adalah pelajaran coding. Coding itu adalah perintah. Jadi di sini contoh lain. Di sini Bin punya apa ini? Kelinci. Kira-kira Win punya misi bantu kelinci tersebut untuk memberikan instruksi agar kelinci bisa mendapatkan wortel. Kira-kira siapa yang dapat? Belok ke kiri 3 langkah. Terus apakah bisa dilakukan? Belok ke kiri 3 langkah. Bagaimana? Robot tidak akan bisa. Ya. Nah, jalan ke kiri 3 langkah. Terus itu perintah yang pertama.
Jalan ke depan sebanyak 1, 2, 3. Iya. Mendapatkan 2 poin. Tapi kalau kamu tadi belok ke kiri 3 langkah, robot tidak akan bisa menjalankan. Karena apa? Perintahnya adalah satu harus jelas. Tadi belok ke kiri 3 langkah, belok ke kiri 3 langkah ada. Teman tadi ke kiri 3 langkah, stop, maju 3 langkah, mendapatkan apa? Nah, itulah yang namanya kode. Jadi perintah. Jadi apa yang terjadi jika instruksinya itu tidak jelas? Kira-kira apa yang terjadi? Robot itu tidak akan bisa melakukannya. Jika saya sebagai robot, apakah robot bisa menebak maksudmu? Tidak. Kenapa? Karena robot itu hanya bisa bekerja bila diperintahkan. Ya. Jika saya komputer, apa yang dapat saya lakukan untuk bekerja dengan benar? Ya, yang lain. Jika saya komputer, apa yang dapat kita lakukan? Ya, mengikuti perintah. Jadi kalau perintahnya benar, berarti kita dapat melaksanakan. Nah, dari pelajaran ini coding yang bersifat komputasional, ya, berarti di sini yang berhubungan dengan komputer. Jadi apa itu coding? Ya, di sini sudah dijelaskan bahwa komputer hanya bisa menjelaskan instruksi yang jelas dan tepat. Proses memberikan instruksi pada komputer itu disebut coding. Untuk memberikan instruksi yang baik, kalian perlu belajar dan berpikir komputasional. Apa itu tadi komputasional? Cara berpikir secara komputer. Ini yang kita pelajari. Jadi tujuan belajar coding itu tadi adalah melatih cara berpikir logis dan terstruktur. Itu yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam pemecahan masalah, membuka peluang karir masa depan. Itu kok bisa membuka peluang karir masa depan? Sekarang kamu pemakai punya HP, kamu nge-game, ya kan? Apa pengguna? Nanti siapa tahu kamu besar, tidak hanya pengguna, tapi kamu bisa membuat game permainan. Itu kan juga ada perintahnya, ada prompt-nya, perintah. Jadi itu bisa menghasilkan apa? Cuan. Bisa menghasilkan uang. Nah. Dan yang ketiga, menjadi kreatif dan produktif. Kamu lebih kreatif lagi. Tidak hanya kamu punya HP, tapi hanya kamu sebagai pemain. Tetapi di sini bisa digunakan untuk menghasilkan uang. Jadi berpikir komputasional ini ada 4. Yang pertama adalah dekomposisi atau memecahkan permasalahan besar menjadi bagian-bagian lebih kecil, pengenalan pola, dan abstraksi serta algoritma. Ini nanti akan kita bahas di materi berikutnya setelah ini, dan ini saya akan menjelaskan bagaimana kamu memberikan perintah yang benar agar nantinya kamu dalam berpikir komputasional nanti bisa menjelaskan dengan baik. Nah, jadi pelajaran hari ini yang akan diterangkan adalah bagaimana cara
memberikan perintah dengan benar. Nih, saatnya kita bekerja kelompok. Ini sudah dibagi menjadi berapa kelompok? 3. Nanti ada permasalahan yang akan dibagikan, ya. Bagaimana yang kamu lakukan agar bisa membuat minuman ini lebih jelas? Dan nanti akan dipresentasikan. Di sini ada lembar kerja yang akan kamu kerjakan, ya. Dan nanti akan dipresentasikan. Kita praktek di sini. Jadi nanti ada yang bertindak sebagai robot dan ada yang bertindak sebagai operatornya. Di sini sudah saya sediakan ada nutrisari. Ini ada gelasnya. Ini air panas, ini air dingin. Di sini adalah gula, nutrisari, dan ini adalah airnya. Coba dikerjakan dulu. Kira-kira perintah apa yang akan dapat kamu berikan? Bisa nanti perintahnya di sini. Jangan lupa perintahnya adalah satu. Nanti dibantu kelompok sini atau sini satu sebagai robot. Gantian, nanti kelompok sini maju, bisa kelompok sini yang sebagai robot, kalau kelompok sini maju, bisa kelompok sini jadi robot. Nanti kalau kamu mempraktekkan, jangan lupa, ya, kalau perintahnya itu salah, jangan dilakukan. Nah, jadi kayak teman tadi yang kelinci itu kan sudah ke kiri, yang benar kan? Ulurkan tangan. Nah, ini ada di sini. Nanti bagaimana kamu cara mempraktekkan. Nanti yang lainnya yang tidak maju
Sudah? Sudah? Ya. Sudah ya? Ya ya? Kelompok ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang maju dulu kelompok berapa? 1. Kalau kelompok 1 robotnya kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Siapa yang mau jadi robot? Ayo, nah. Ayo maju ini semua. Kelompok 1. Siapa yang memberikan perintah? Kamu di sini yang memberikan perintah, ini yang di belakang, ini robotnya di sini. Nanti gelasnya kalau ngambil gelas ditaruh ke depan ya, biar ini. Nah, perintahnya adalah yang memberi perintah di sebelah sini. Siapa yang memberi perintah? Ya. Turunkan tangan. Ambil 1 gelas letakkan di meja. Ambil 1 gelas letakkan di meja. Betul itu, ambil 1 gelas letakkan di meja. Yang diambil apa itu tadi? Gelas. Sendoknya berarti belum diambil. Ya. Turunkan tangan. Turunkan tangan. Ambil nutrisari sebagai ujian. Ambil nutrisari sebagai ujian. Buang nutrisari dalam gelas. Ini yang lainnya menilai. Kira-kira yang diperintahkan tadi benar apa enggak? Waktu Jeva jadi robot tadi mengambil apa? Gelas yang diambil, gelas sama sendok. Turunkan tangan. Ambil botol warna ungu. Buka depan. Tuang air dalam botol ke gelas sebanyak 1 gelas lagi. Wah. Turunkan tangan. Ambil sendok. Nah, ulurkan tangan, ambil sendok. Tadi botolnya sudah ditutup apa belum? Belum. Berarti perintahnya berarti bagaimana? Kurang. Nah, ambil botol dulu, tutup botolnya dulu. Turunkan tangan. Ambil 1 sendok. Letakkan pada gelas berisi gelas. Aduk sebanyak 20 kali. Aduk sebanyak 20 kali. Ayo, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, harus sebanyak 20 kali. Berarti ya, berarti ini minumannya sudah jadi. Kira-kira perintahnya tadi ada yang salah apa enggak? Ada. Ya, jadi robotnya tidak bisa menjalankan tadi. Ambil gelas sama ambil sendok. Kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sekarang duduk. Nah, kelompok 2. Ya. Maju. Yang sebagai robot kelompok 3. Ya. Siapa jadi robotnya? Ya sini. Ya. Ini robot. Ini sudah jadi ini. Minumannya kelompok berapa ini? Kelompok 1. Nanti diminum ya. Taruh sini ya. Ya. Loh, perintahnya sebelah sana. Ini yang lainnya di sini yang robot harus jalankan perintah. Kalau perintahnya tidak sesuai jangan dilakukan. Saya tidak mengenali perintah Anda. Ya. Ulurkan tangan. Ulurkan tangan. Ambil 1 gelas letakkan di meja. Ambil 1 gelas letakkan di meja.
letakkan boleh rasa gede. Boleh tangan. Taruh depan nih gelasnya tadi ya biar kelihatan mana. Ulurkan tangan, ambil nutrisari dan sobek ujungnya. Tuang nutrisari di dalam gelas. Ini diperhatikan ya, perintahnya benar apa enggak? Salah. Taruh bungkus nutrisari ya. Kamu buat apa itu? Bisa mana? Tuang air ke dalam gelas, tutupnya taruh sebanyak setengah gelas. Yang terus mau ngasih perintah robotnya gak benar bisi-bisi. Yang keras. Kalau mau dia buka tutupnya. Yang keras kan. Isinya sampai apa itu? Penuh. Nah, perintahnya tadi letakkan pada gelas. Berarti kan sudah diletakkan. Tadi kalau mau mengaduk apa? Ulurkan tangan, aduk ya. Ya. Aduk nutrisari supaya 15. Terima kasih. Ini adalah perintah yang kita lakukan. Ini kelompok. Ini jadi hangat. Perintahnya tadi ada yang kurang nggak? Ada, ya. Tadi ditaruh sudah diletakkan. Ya, betul. Sekarang kelompok 3 terakhir. Yang sebagai robot satu. Ya. Ya, robotnya mana ini robotnya? Robotnya di sini robotnya. Ambil toples berarti ulurkan tangan, ambil toples. Sudah perintahnya kan tuangan pada gelas sudah. Ulurkan tangan, ambil teh. Ya.
botol dan tuang air ke dalam gelas sebanyak 1 gelas. Tuang ke dalam gelas sebanyak 1 gelas. Karena apa itu? Minta teh panas ya? Terima kasih. Ini tadi perintahnya ada yang kurang nggak? Ada. Habis selesai mengambil, silakan duduk. Ya. Habis mengambil tidak dikembalikan. Jadi Anda harus menutup kembali. Robot kalau tidak kamu perintah, dia ya tetap akan membukanya seperti itu tadi. Tidak akan mengembalikan ke tempat semula. Kita tuh juga tidak ada perintah. Ya kan? Ya tetap kebuka. Kalau tadi ada perintah, ulurkan tangan, ambilin toples warna biru, ambil tutup dan tutup. Ya ini akan diperintah. Itulah robot. Ya. Ini adalah kalian memberi perintah. Jadi memberi perintahnya adalah harus urut, harus jelas. Apabila tidak urut, apa yang terjadi? Iya, robotnya akan kebingungan. Tidak akan jadi minuman seperti itu tadi. Ya. Jadi di sini dapat disimpulkan. Ini ya, kesimpulannya apa yang telah kita lakukan tadi adalah praktek dari berpikir komputasional. Prinsip berpikir komputasional yaitu dekomposisi, pengertian ada prinsip komputasional ada 4 yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma. Berpikir komputasional artinya berpikir terstruktur, sistematis seperti komputer. Saat kita berpikir komputasional, kita sedang belajar menjadi pemimpin komputer yang bisa memberi perintah dengan jelas. Ya. Jadi kira-kira apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Iya, kita memberikan perintah berpikir secara komputasional. Bukan itu tadi. Saya tadi sudah belajar membuat teh panas, membuat apa? Nutrisari, dingin, itu enggak. Tapi di sini tadi adalah memberi perintah secara komputasional. Apakah prinsip berpikir komputasional ini penting untuk kita pahami dan kita terapkan? Iya, apa pentingnya? Pentingnya ya? Iya, agar apa yang kita lakukan itu lebih terstruktur. Mengapa? Agar yang kita
kan? Ya. Ini ada tugas yang nanti akan kita kumpulkan pada pertemuan berikutnya. Ya, ini ada tugas kalian kerjakan di rumah dan nanti akan dikumpulkan, ya, dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Jadi, nah, inilah materi kita, yaitu tentang cara berpikir produk rasional, yaitu dengan cara memberikan suatu perintah agar apa yang kita inginkan dijalankan oleh suatu robot. Jadi itu ada tugas dikerjakan di rumah, dan untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan siapa yang ingin coba? Ya. Terima kasih, dan pelajaran pada pagi hari ini sudah